warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak siswa-siswi MI kelas 4 yang solih dan solihah. Kembali lagi bersama Ibu Aam di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini ada KD 3.1, yaitu mengetahui contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Yang pertama, kita akan membahas tentang masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika menyepi atau berkhalwat di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian ini kepada istrinya yang bernama Khadijah. Kemudian Khadijah mendengar cerita tersebut. Khadijah langsung mengajak Nabi Muhammad SAW bertemu Warokoh bin Naufal. Beliau adalah sepupu dari Siti Khadijah. Dalam pertemuan itu, Warokoh menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang pertama, Nabi Muhammad belum ada perintah untuk berdakwah. Setelah turunnya wahyu yang kedua dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW sudah mulai berdakwah kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, sehingga masyarakat Arab itu susah untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun strategi yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdakwah, yaitu berdakwah dengan cara bersembunyi-sembunyi. Dakwah yang sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dakwah ini dilakukan selama kurang lebih 3-4 tahun di rumahnya Arkam bin Abil Akram. Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada tetangganya sendiri, kerabat, serta sahabat dekatnya. Mereka yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Golongan as-sabiqunal awwalun itu ada 11. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW yang tinggal serumah dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Utsman bin Affan. Beliau merupakan sahabat Abu Bakar. Keenam, Zubair bin Affan, sahabat Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam, yaitu sahabat dari Abu Bakar. Dan yang terakhir yaitu Zaid bin Harithah, adalah anak angkat dari Nabi Muhammad SAW. Wah, terang-terangan dilakukan sejak tahun keempat kenabian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi mengenai perintah untuk berdakwah secara terang-terangan adalah surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan dimulai dengan cara mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan
kafir Quraisy dalam perjamuan makan. Beliau menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Bagian dari mereka itu menolak dengan secara halus dan tidak sedikit pula yang menolak secara keras dan terang-terangan. Paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Ia sangat membenci Rasulullah SAW dan mengancam Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Berikut ini ada beberapa alasan kaum Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Pada masa itu, terjadi perebutan kekuasaan antara suku. Orang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Hashim dan Bani Hashim, sehingga suku lain menentang ajarannya. Yang kedua, yaitu hilangnya kasta. Pada masa itu, masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial. Kasta atau kasta di mana terdapat majikan dan kaum budak. Budak adalah milik majikan yang bisa diperjualbelikan dan haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Nah, kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Padahal agama Islam mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan kita itu hanyalah ketakwaan saja. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Tidak dapat dipungkiri bahwa kaum kafir Quraisy adalah penyembah patung berhala dan mata pencariannya mereka adalah membuat patung dan menjual berhala. Mereka khawatir mata pencarian akan hilang karena ajaran agama Islam hanya mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rasulullah SAW berdakwah dan mengajarkan agama Islam, beliau di dalam perjalanannya itu terdapat lika-liku yang sangat sulit. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak menyerah begitu saja. Nah, dengan kegigihannya dan semangatnya Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama Islam kepada umat manusia, sehingga pada saat ini beliau dapat mengajak umat manusia untuk mengikuti ajarannya hingga saat ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.